Ya, Oh, saya ya, ya. belum. Berarti gampang Ya, dong. kemarin. Ya, tadi apa yang kalian dapatkan di BKSN lingkungan masing-masing dapat di-sharingkan kepada kita semua karena ini adalah BKSN pertemuan pertama. Frater, tema Oke. yang kami ambil adalah BKSN Jakarta, Kuskupan Agung Jakarta. Bulan Kitab Suci juga di sana kan, Frater ya? Ya, Iya. yang penuh Sama. Karena nggak tahu apakah sumber Serpong kerahiman. ada atau tidak, saya tidak tahu di daerah Kuskupan Agung Palembang. Di Jakarta, inilah tema dari BKSN yang dibikin oleh Romo Yosef Susanto. Ini pertemuan pertama, jadi kami ikutin bulan Kitab Suci aja. Ya, jadi itu teman-teman, sebagian dari teman-teman sudah melakukan BKSN di lingkungan masing-masing. Jadi tentunya tidak sulit ya untuk kita berdiskusi dan kita bisa sharing apa yang mereka dapat di lingkungan mereka masing-masing. Karena ini kan lintas lingkungan. Ini paroki Nikodemus dengan lintas lingkungan. Oke, Riri, itu aja Riri. Ya, oke. Terima kasih Risa. Makasih tadi doa pembukanya, makasih pengantarnya. Mari kita langsung saja. Kita minta Frater Ucok untuk menyampaikan perenungannya. Silakan, Frater. Belum dibaca, Riri. Nggak tahu apakah Baca Frater deh, Riri. sudah. Soalnya Biasanya mungkin Frater banyak orang sudah yang nggak baca menyiapkan. kitab Nahum. Biasanya Frater sudah menyiapkan yang lalu tuh kan. Oh iya, Frater. Silakan, Iya. Frater. Dibaca lebih seru, Frater. Ada di dalamnya pasti ya. Silakan, Frater. Nahum. Baik, nanti kita akan baca ini. Ya. Cuma sebelumnya pasti Bapak Ibu juga sudah mulai Mbak membahas minta minum, tadi Mbak. sudah ikut BKSN. Nahum itu orang Elkos. Dia termasuk nabi kecil. Jadi ada nabi besar, ada nabi kecil. Nabi kecil. Nah, nabi kecil itu eh, mengapa dibedakan besar kecil? Itu tergantung pengikutnya dan juga pengaruhnya seluas mana, sebesar mana seperti itu. Nah, arti kata Nahum sendiri adalah menghibur. Jadi konteksnya, konteks dari tulisan yang akan kita baca adalah orang-orang Yehuda, orang-orang Israel pada waktu itu mengalami ketidakadilan karena penindasan dari bangsa Asyur. Bangsa Asyur itu orang asingnya adalah bangsa Asyur, kerajaan di Niniwe. Nah, konteks yang akan kita baca adalah ini. Jadi Yehuda yang mengalami kesulitan, mengalami situasi tidak adil, dan sekarang Nahum menuliskan sesuatu tentang Allah dan tentang pengharapan Yehuda. Maka mari kita membaca dari Kitab Nahum bab 1 ayat 1 sampai 8. Ucapan ilahi tentang Niniwe. Kitab penglihatan Nahum orang Elkos. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Ia menghardik laut dan mengeringkannya, dan segala sungai dijadikannya kering. Basan dan Karmel menjadi merana, dan kembang Libanon menjadi layu. Gunung-gunung gemetar terhadap dia, dan bukit-bukit mencair. Bumi menjadi sepi, sunyi sepi di hadapannya. Dunia serta seluruh penduduknya. Siapa yang tahan berdiri menghadapi geramnya? Dan siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang bernyala-nyala? Kehangatan amarahnya tercurah seperti api, dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung padanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Syukur Allah. kepada Allah.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, senang sekali berjumpa lagi dalam perenungan kitab suci yang pada kali ini kita mengikuti tema BKSN. Tema BKSN ini nasional, maka di sini pun temanya juga sama. Jadi saya sekarang sedang di Palembang, di rumah pusat kami. Cuma tadi habis hujan lebat, jadi sinyalnya timbul tenggelam. Lalu di Padang juga sama, BKSN-nya juga sama temanya. Nah, tema ini sangat menarik karena mungkin sangat relevan dengan kehidupan kita dan kita juga senang membicarakannya karena ini sangat dekat dengan aplikasi iman kita. Jadi iman kita ini memang kadang-kadang kita menempatkan diri sebagai orang yang memang membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan tema kali ini adalah Allah menjadi dasar pengharapan dalam kesulitan. Jadi situasi Nabi Nahum pada waktu itu adalah situasi di mana kota Niniwe yang diagung-agungkan itu jatuh. Ibu kota kekaisaran Asyur. Jadi Niniwe ini ibu kota kekaisaran Asyur. Dan Yehuda pada waktu itu adalah bangsa yang ditindas oleh bangsa Asyur. Nah, Nabi Nahum mempergunakan kesempatan ini untuk menyadarkan umat Yehuda bahwa Niniwe jatuh karena Allah. Allah yang mendengarkan pengharapan kita, orang Yehuda. Allah yang tidak membiarkan umatnya menderita. Dan Allah yang bertindak menghancurkan musuh yang menyulitkan kehidupan umatnya. Jadi ini menjadi pewartaan Nahum. Kitab yang tadi, cuplikannya tadi kita baca, itu sangat menarik, karena memang itu adalah situasi real pada saat itu. Nah, dikatakan oleh Nahum, Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam pada para musuhnya. Kalau kita lihat kata cemburu, ini sebenarnya ada kata yang kadang-kadang diartikan sebagai sesuatu yang sangat negatif. Jadi cemburu itu posesif. Tetapi kalau kita lihat sebenarnya cemburu juga mengandung hal yang positif. Ya ini tanda kepemilikan, tanda sayang seseorang kepada apa yang dimiliki. Tetapi memang kadarnya harus pas, harus benar. Tidak istilahnya kalau zaman sekarang toksik. Toksik itu pengaruh yang memberikan pengaruh yang buruk, beracun. Tetapi kecemburuan Tuhan di sini ini ingin menyadarkan kepada kita apa? Jadi kalau kita membaca kitab suci seperti ini, kita juga harus sampai kepada diri kita. Cemburu yang perlu kita pahami di sini adalah Allah itu menjaga apa yang menjadi miliknya. Kalau kita adalah milik Allah, maka kalau kita mencoba menyeleweng dari jalan yang benar, maka Allah cemburu kepada kita. Orang-orang yang bersandar pada Allah, maka akan dijaga oleh Allah. Allah cemburu karena apa? Karena ia tidak ingin membiarkan ketidaksetiaan para pengikutnya, orang-orang yang menjadi miliknya. Misalnya penyembahan berhala, penyembahan kepada dewa-dewa lain pada waktu itu. Atau pada zaman ini mungkin kecemburuan Allah akan terjadi ketika kita melupakan Allah karena hal-hal duniawi, hal-hal yang menyibukkan kita karena pekerjaan kita atau apa. Tidak menjadi alasan bahwa kita begitu sibuk sehingga kita menjadi lupa kepada Allah. Tetapi justru orang yang sibuk itu adalah orang-orang yang mampu menempatkan dirinya, menempatkan hal-hal yang ada dalam prioritasnya. Bentuk kecemburuan Allah ini adalah sesuatu yang benar. Nah, dikatakan juga, disadarkan, karena pada waktu itu situasi Niniwe sedang kacau, dikatakan Allah itu pembalas. Maka apa yang terjadi di dalam kota Niniwe, kehancuran pada waktu itu adalah tanda bahwa Allah itu berpihak padamu, berpihak pada Yehuda. Dan kepada lawan, Allah itu membinasakan. Ya, kalau kita tafsirkan sekarang, tidak hanya kepada lawan Allah, artinya musuh-musuh Allah, tetapi kepada orang yang sebelumnya menjadi milik Allah, tetapi bangkit melawan Allah. Artinya mengubah hidupnya yang dulunya milik Tuhan, milik Allah, yang dulunya dibaptis, tapi hidupnya melenceng. Nah, itu orang-orang yang melenceng dan tidak mau bertobat. Itulah orang-orang yang dikatakan dalam cuplikan ini, kitab ini, orang-orang yang melawan Allah. Nah, dalam kata-kata ini, dalam 3 ayat ini, ada beberapa hal yang menjadi kata kunci. Sini kata kunci yang paling kuat adalah
Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasanya. Ini luar biasa. Jadi kita akan membahas dua ini untuk menafsirkan banyak hal yang lain. Panjang sabar. Panjang sabar itu kepada mereka yang bersalah. Kalau kita lihat hidup kita, Allah begitu sabar kepada kita. Mengapa Allah sabar? Karena Allah tahu bahwa kita masih datang dan bertobat. Tetapi kepada mereka yang tidak bertobat, dikatakan nanti dalam ayat terakhir, akan dibinasakan sama sekali. Jadi dihancurkan sama sekali. Nah, yang bersalah dan tak bertobat tidak sekali-sekali akan dibebaskan dari hukuman. Itu dikatakan juga di dalam cuplikan ini. Ya, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa. Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Jadi orang yang bersalah tidak mau berbenah hidupnya, tidak mau bertobat, maka tidak akan dibebaskan dari hukuman. Itu jelas. Jadi kalau kita dalam hidup kita bertobat kembali kepada Allah, maka Allah itu sabar kepada kita, memberikan pengampunan. Tetapi kalau kita sudah salah, tidak mau datang kepadanya, maka pada akhirnya hukuman tetap akan diberikan kepada kita. Dikatakan juga Allah itu besar kuasa. Besar kuasa itu tampak dalam tiga ayat ini. Tadi terhadap Niniwe, dampak kekuasaan Allah ini luar biasa, dahsyat. Ya. Daya rusaknya itu ada dalam kata-kata yang kita bisa lihat tadi, puting beliung. Itu kan kalau kita membayangkan puting beliung itu kuat sekali, menghancurkan semuanya. Lalu ada kata badai, tetapi Allah berjalan dalam badai, kan luar biasa. Nah, nanti akan terjadi pada Yesus. Jadi Allah itu begitu kuatnya sehingga badai pun takluk. Lalu debu, awan itu adalah debu kakinya. Betapa hebatnya Allah. Semuanya menjadi tandus ketika Allah itu tidak berkenan. Menjadi layu, menjadi roboh, kering, gemetar, mencair, sunyi, sepi. Jadi ingin mengatakan di sini bahwa Allah itu tidak tertandingi kuasanya. Besar kuasanya. Lalu dikatakan kekuatan Tuhan, itu tampak juga dalam beberapa kata-kata yang ada di sana. Berjalan dalam badai. Awan itu debu kaki. Allah itu menghardik dan mengeringkan laut. Itu sulit sekali kita membayangkan itu. Tapi itu terjadi juga dalam kitab suci, itu semua ada juga. Lalu laut sungai itu kering. Murka Allah bernyala seperti api. Ya. Gunung kokoh roboh. Jadi kekuatan Tuhan ingin dikatakan oleh Nahum bahwa kekuatan Tuhan itu luar biasa. Dikatakan juga Basan, Karmel, Libanon. Saya melihat-lihat dalam referensi bahwa itu adalah kota-kota yang indah, yang subur, yang nyaman. Tetapi itu menjadi rusak, merana, layu, hancur. Karena Allah tidak berkenan kepada mereka yang tinggal di sana. Ini juga ingin menyadarkan bahwa sehebat apapun kita mengumpulkan sesuatu di dunia ini, apapun yang kita miliki di dunia ini, seketika bisa hancur ketika Allah tidak berkenan. Ketika kita menjadi orang yang bangkit melawan Allah, kalau bahasanya Nabi Nahum. Orang yang bangkit melawan Allah adalah orang yang tidak mau bertobat. Kepada mereka Allah tidak sabar, tidak panjang sabar karena tidak mau bertobat. Artinya menempatkan diri dalam kesombongan. Dalam dua ayat terakhir, kata yang sangat kuat adalah Tuhan itu baik. Tuhan itu tempat pengungsian di waktu susah. Jadi Nahum ingin mengatakan bahwa Allah akan menjadi pembela dan pembalas bagi orang yang lemah dan tertindas. Dalam situasi yang mungkin chaos. Situasi chaos itu situasi yang tidak terkendali, di luar kendali manusia. Dalam situasi yang gelap, gelap itu ingin mengatakan bahwa mungkin tidak ada harapan, sulit bergerak, ya. Seolah-olah tidak berujung. Ya. Allah menjadi tempat pengungsian. Kalau kita membayangkan tempat pengungsian, karena mungkin kita tidak sedang mengungsi, maka kita mungkin agak sulit. Tetapi kalau kita membayangkan tempat pengungsian, misalnya habis kebanjiran, atau ada orang perang lalu mengungsi, itu adalah tempat yang ada rasa aman. Tempat di mana ada perlindungan, ada pemeliharaan. Bayangkan orang-orang yang lari dari negaranya, naik kapal, terombang-ambing, berhari-hari, tiba-tiba mendapatkan tempat, mendapatkan tanah untuk berpijak, mendapatkan makanan setelah terjemur matahari berhari-hari, tidak bisa minum, dan lain sebagainya. Tiba-tiba
bisa sampai kepada tempat pengungsian. Kita bisa membayangkan bahwa tempat itu adalah tempat di mana ia merasa aman, merasa terlindungi, terpelihara. Allah adalah tempat seperti itu. Lalu kata yang juga menarik adalah ia mengenal orang-orang yang berlindung padanya. Jadi tidak hanya menampung siapapun yang akan datang, tetapi mengenal. Jadi Allah itu eh, tidak hanya menerima banyak orang, tetapi juga semua yang berlindung kepadanya dikenal. Artinya semuanya istimewa, berharga di hadapan Allah pribadi per pribadi, karena dikatakan mengenal dan semuanya memiliki relasi pribadi dengannya. Ini juga bisa menjadi pertanyaan dalam diri kita. Apakah aku berlindung pada Allah? Oh ya, aku berlindung pada Allah. Apakah aku ada di pihak Allah? Oh ya, aku berpihak pada Allah. Apakah aku mengenal Allah? Tidak hanya Allah yang harus mengenal saya, tetapi saya pun harus mengenal Allah. Artinya relasi itu hanya terjadi di dalam ketika dua pihak itu melakukan gerakan. Ketika kita telepon, ketika hanya saya yang ngomong, maka tidak ada komunikasi. Artinya yang sana cuma mendengarkan dan mungkin tidak bisa menyampaikan sesuatu. Tetapi komunikasi itu selalu terjadi dua arah. Maka saling mengenal. Maka ketika di sini dikatakan Allah mengenal orang-orang yang berlindung padanya, itu artinya juga kita ditanya, apakah aku juga punya relasi yang kuat dengan Allah, sehingga aku pun yang dikenal Allah, aku pun juga mengenal Allah. Lalu dikatakan Allah itu menghabisi dan menghalau musuh. Ini juga bisa menjadi peringatan juga bagi kita. Selain menjadi hal yang menggembirakan bahwa Allah ternyata menjadi pembela saya ketika saya mengalami situasi yang sulit, tetapi ternyata Allah juga bangkit melawan Allah juga menghalau orang-orang yang menjadi musuhnya. Allah menghalau orang-orang yang bangkit melawannya. Jadi kalau suatu saat saya ini menjadi orang yang bangkit melawan Allah, maka saya pun juga termasuk di dalamnya. Saya akan dihalau dalam kegelapan. Kegelapan ini tidak hanya kata-kata yang asal dicomot, tetapi ingin juga menggambarkan sebuah situasi yang lain. Kegelapan, kalau kita bayangkan, adalah situasi yang menakutkan. Situasi di mana tidak ada harapan. Situasi di mana mungkin aku sulit melakukan sesuatu. Ketika tiba-tiba gelap gulita, maka kita akan menjadi takut. Kita akan menjadi tidak bebas bergeraknya, mungkin takut terkantuk sesuatu atau takut menabrak sesuatu. Itulah situasi kegelapan, di mana semuanya serba terbatas, mungkin mengerikan, mungkin sendirian, dan juga tidak ada sesuatu yang bisa dicapai dengan adanya kegelapan itu. Nah, saya ingin menarik beberapa hal untuk kita renungkan. Yang pertama, tema kita adalah Allah menjadi dasar pengharapan dalam situasi sulit. Allah ini diwartakan oleh Nabi Nahum sebagai Allah yang berdaulat. Maka Nabi Nahum di sini mengingatkan kita pada hari ini, letakkanlah pengharapanmu pada Allah yang berdaulat. Pertanyaannya adalah, apakah selama ini saya meletakkan harapan saya pada kaki Allah yang berdaulat? Atau kepada siapa aku meletakkan harapanku? Kadang-kadang mungkin kita putus asa, kecewa, atau capek dengan cara Tuhan membantu kita menjawab doa-doa kita. Seperti kata Nabi Nahum bahwa orang-orang di Yehuda itu juga hampir putus asa karena sepertinya Allah tidak menjawab. Tetapi di sini kita diingatkan bahwa Allah punya cara sendiri membantu manusia. Jadi waktunya ada sendiri, caranya juga ada sendiri. Bagaimana itu terjadi itu juga Allah punya cara tersendiri. Kadang-kadang doa kita itu seolah-olah memaksa Tuhan untuk melakukan sesuatu demi kita. Kadang-kadang juga kalau Tuhan tidak melakukan apa yang kita harapkan, kecewa, marah. Lalu seolah-olah Tuhan itu bukan Tuhan. Karena seolah-olah Tuhan itu harus menjadi sesuatu yang saya inginkan. Menjawab pertanyaan saya, menjawab apa yang saya rindukan, menjawab apa yang saya inginkan. Maka kalau Allah itu menjawab semua yang saya rindukan, membebaskan saya dari situasi sulit, itulah Allah. Tetapi kalau Allah punya cara lain, apakah kita masih tetap meletakkan harapan kita pada kaki Allah?
Nahum mengingatkan bahwa letakkanlah pengharapanmu pada Allah. Jadi dasar pengharapan adalah Allah. Jadi dalam sejarah manusia, Allah selalu memberikan perlindungan kepada orang umat yang dikasihinya, umat Israel. Maka diingatkan di sini bahwa berharaplah pada Allah. Nabi Yesaya juga mengingatkan, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan napas. Lalu apakah saya harus berharap pada dunia? Baru kemarin bacaan Santo Paulus itu mengingatkan kepada kita bahwa dunia yang kamu kenal itu akan berlalu. Artinya semua yang ada di dunia ini akan berlalu. Maka pengharapan kita juga jangan kepada dunia ini. Karena semuanya yang kita kenal, yang kita tahu, pengetahuanku, barang, manusia, relasi, atau apa, itu semua akan berlalu. Jadi berharap pada siapa? Berharap pada Allah. Segala sesuatu dikatakan sia-sia oleh Nabi Salomo dalam kitab Pengkhotbah. Maka dasar pengharapan yang paling benar adalah pada Allah, bukan pada makhluk-makhluk lain, bukan pada dukun dan apa yang dipercaya oleh dukun, apa yang ditawarkan oleh dunia. Kadang-kadang kita membelokkan kepercayaan kita karena kita pengen instan. Allah itu jawabnya lama sekali. Maka aku menjadi tergoda untuk berharap pada yang lain. Seperti itu kadang-kadang. Nah, situasi sulit itu apa yang terjadi biasanya karena ketidakadilan. Situasi sulit itu justru mendorong kita untuk punya kehendak yang kuat, untuk melawan, untuk bertahan, tetapi juga sekaligus untuk melawan situasi sulit. Karena apa? Karena ketidakadilan. Biasanya karena ketidakadilan, maka terjadi situasi yang sulit. Misalnya apa? Ketidakadilan pada Allah itu ketika orang tidak menghormati, tidak memberikan kewajiban penghormatan itu pada Allah. Atau kepada manusia ketika ia mengambil hak dan milik oleh orang lain, maka terjadi situasi ketidakadilan. Situasi perang itu selalu terjadi situasi ketidakadilan. Karena apa? Karena manusia tidak menghormati ciptaan lain, tidak menghormati Allah, tidak menghormati hak milik orang lain. Ingin saling merebut, merampas, membinasakan demi kepentingan pribadi atau kelompok. Nah, terakhir, apa yang bisa kita merenungkan? Saya yakin bahwa Bapak Ibu juga punya permenungan masing-masing, tetapi paling tidak beberapa hal yang saya sampaikan juga bisa memperkaya atau juga malah memantik pertanyaan atau membuat teringat pada sebuah situasi sulit yang pernah saya alami, dan pada waktu itu mungkin saya juga menempatkan Allah di dalam pengharapan saya. Nah, saya ingin mengingatkan bahwa Allah itu melindungi miliknya. Allah itu melindungi miliknya. Maka kalau kita ingin dilindungi oleh Allah, kita harus menjadi miliknya seutuhnya. Berlindung pada Allah. Mengingat Allah, menjadi milik itu selalu bersandar, terikat pada yang dimiliki, yang memiliki. Misalnya, bukan mau menyamakan kita sama anjing ya, tetapi supaya kita gampang membayangkan. Kalau kita punya anjing, anjing itu selalu menyambut kita ketika pulang, atau kucing juga selalu nempel sama pemiliknya, lalu selalu dekat pada pemiliknya. Itulah melekat seperti itu. Dan sebagai pemilik pasti akan melindungi. Nah, bukan saya mau menyamakan kita sama hewan itu, tetapi kita bisa membayangkan bahwa Allah akan melindungi kita karena kita itu miliknya. Yang kedua, Allah panjang, sabar, dan besar kuasanya kepada yang bersandar kepadanya. Tetapi kepada yang tidak bersandar kepadanya, bangkit melawannya. Kalau bahasanya Nabi Nahum kan, orang-orang yang tidak berjalan pada jalan yang benar itu adalah orang-orang yang bangkit melawan Allah, atau orang yang menjadi musuh Allah. Nah, kepada mereka Allah tidak panjang sabar, tetapi Allah akan memberikan hukuman pada waktunya. Nah, terakhir Nabi Nahum juga mengingatkan, Allah itu baik, tempat perlindungan di saat susah. Jadi, ketika kita menghadirkan kebaikan Allah, maka juga kita menjadikan diri kita tempat Allah bertahta. Menjadikan diri kita menghadirkan Allah bagi orang lain. Jadi ketika kebaikan itu ada dalam diri kita, maka Allah meraja juga dalam diri kita. Nah, pertanyaannya adalah, apakah aku menghadirkan Allah saat
aku mengalami kesulitan? Ataukah aku hanya mengeluh atau memberontak atau bertanya-tanya di mana Allah? Sedangkan sepanjang hidup ketika tidak mengalami kesulitan, aku tidak ingat pada Allah. Lalu apakah aku bisa berteriak-teriak kepada Allah ketika aku mengalami kesulitan? Kadang-kadang kita juga tidak adil kepada Allah. Di saat kita tidak mengalami sesuatu yang sulit, kita tidak mendekat pada Allah. Tidak seperti orang yang adalah milik Allah. Tetapi ketika kita kesusahan, kita memaksa Allah untuk menjawab apa yang menjadi kesusahan kita atau mengabulkan apa yang kita inginkan. Lalu ketika Allah tidak mengabulkan atau lama sekali menjawabnya, kita protes. Allah salah di mata kita. Bahkan mungkin kita marah. Engkau bukan Allah karena tidak mengabulkan apa yang saya miliki, yang saya inginkan. Ini mungkin bisa menjadi permenungan kita. Begitu Bapak Ibu, apa yang bisa saya sharingkan, saya berharap bisa memantik pertanyaan supaya kita juga bisa sharing dan itu bisa meneguhkan kita. Apa situasi sulit yang pernah saya alami? Itu pertanyaannya. Lalu bagaimana aku menempatkan Allah dalam situasi itu? Apakah aku melupakan Allah ataukah aku lari kepada Allah ataukah ada pengharapan lain yang selain Allah seperti itu? Itu sementara. Silakan. Terima kasih, Frater. Cukup lengkap ya, cukup padat apa yang sudah disampaikan Frater Maruli tadi ya. Dari apa kita sudah membahas semua ayatnya, terus sifat-sifat Allah. Kemudian juga menarik bahwa tadi itu Allah itu melalui Nahum itu menyampaikan pembela dan Allah itu adalah pembela sekaligus pembalas gitu ya. Tapi yang mau kita refleksikan tadi di akhir itu ya Romo ya, apakah aku menghadirkan Allah saat mengalami kesulitan? Kalau kesulitan udah pasti kita alami ya, apakah sedang, apakah kemarin, apakah nanti di depan kita udah melihat kesulitan, itu udah pasti. Tapi mungkin bagus sekali kalau kita sharingkan pertanyaan refleksi ini. Karena temanya kan Allah menjadi dasar pengharapan dalam situasi sulit. Apa benar kita bisa merefleksikan pada diri kita dan pengalaman kita masing-masing? Apa benar Allah itu adalah dasar pengharapan? Atau yang kita kejar adalah pemenuhan akan atau mencari jawaban dari apa sih namanya masalah-masalah yang kita alami yang nggak harus Allah gitu, mungkin mengharap ke yang lain gitu. Terus juga apakah kita setia gitu seperti tadi Allah itu ternyata setia dan besar kuasanya gitu. Silahkan atau mungkin ada apa namanya sharing-sharing lain yang bisa kita bawa dari pembahasan BKSN di lingkungan kita masing-masing. Silahkan, boleh mic-nya dibuka sekarang. Boleh aku dulu kalau belum ada yang Mbak Ines ya? ya. Oke. Baik. Silakan Mbak Ines. Ya, terima kasih Mbak Riri, terima kasih juga Frater, teman-teman ibu semua. Saya ini juga sudah saya adakan BKSN hari pertama kemarin, minggu pertama dengan tema ini. Dan tema ini benar-benar sangat masuk dari kitab Nabi Nahum ini ya. Terutama saya terutama di ayat 7. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik, tempat berlindung pada waktu kesusahan. Ia memperhatikan orang-orang yang berlindung pada. Saya terkesan dengan ayat ini, ayat 7 ini. Karena ayat 7 ini benar-benar bisa saya rasakan setelah pergolakan, setelah kejadian apa yang saya alami, kejadian yang dimana saya merasa sangat terpuruk, saya sempat marah sama Tuhan, saya sempat kecewa, tapi ya ternyata Tuhan itu memang sungguh-sungguh baik. Apapun yang saya alami, apapun yang saya terima, Tuhan nggak pernah ninggalin saya.
justru saya yang marah sama Tuhan. Tapi puji Tuhan, dengan pendampingan teman-teman, dengan terus saya penguatan dari teman-teman Romo, teman-teman dekat saya, Mbak Riri, semua, Mbak Ane, semua teman-teman gereja. Tapi akhirnya saya percaya Tuhan itu sungguh baik. Dan apa yang sudah saya alami sampai saat ini, saya bisa merasakan Tuhan itu sungguh baik. Dia nggak pernah ninggalin saya yang sedih suka meninggalkan. Tapi sekarang saya sangat yakin Tuhan sungguh-sungguh baik buat diri saya, buat hidup saya, buat anak-anak saya. Itu Mbak Riri. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ines, itu sharingnya ya, yang sungguh positif, yang menguatkan hidup Mbak Ines juga Ya. kita semua ya. Ya, di ayat 7 itu ya. Ayat 7 ya. Oke. Terima kasih, Brother. Oke, sami-sami. Terima kasih Bu Ines. Bagaimana kita menanggapi kalau kita baca Nahum ini? Judulnya itu aja udah ngeri. Murka Tuhan. Kenapa itu? Apa yang disampaikan oleh Frater itu sungguh positif dan kita mengaminkan ya, Frater ya. Tapi memang di dalam perjalanannya itu banyak sekali kerikil, bahkan batu-batu yang besar yang akhirnya menggeser iman kita ke tempat yang mungkin tidak diinginkan oleh kita sendiri maupun oleh Tuhan gitu. Dan kalau kita melihat murka Tuhan, apakah ada di sini yang juga merasakan, iya nih jangan-jangan aku sulit adalah karena Tuhan murka kepada kita gitu. Habis judulnya kok kayaknya kenapa nggak dipilih yang lebih asik gitu ya, Frater ya? Kenapa tulis judulnya Murka Tuhan? Walaupun di atasnya ucapan ilahi tentang Niniwe, kitab penglihatan Nahum, orang Elkos. Terus tiba-tiba murka Tuhan gitu. Ini untuk memancing pertanyaan aja, Frater. Siap. Ya, aku juga takut itu yang ayat 2 itu pertama kali Frater baca, hehehe, kok ngeri banget ya. Tapi ternyata setelah baca, oh kesimpulannya Tuhan itu baik. Jadi penyayang ya. Jadi kalau kita memang sering obat, dia akan selalu mengampuni, seperti itu. Jadi awalnya memang takutnya Niniwe aja di porak-poranda seperti itu ya. Di mana Bu Franky? Niniwe kan jatuh ya karena Allah. Ya. Nah itu kan ngeri juga ya. Gimana kita ya kadang yang seenaknya sendiri, kadang ya ikut PKSN, kalau pas kayak kemarin saya, udah janjian ternyata cucu saya ulang tahun jadi saya nggak datang Bu Riri. Saya juga nyesel. Tapi ya puji Tuhan hari ini diulangin. Gitu. Ada tema ya, iya Risa yang mengulangi. Iya, jadi seperti itu. Memang ayatnya nih menakutkan. Tapi kalau dibaca awalnya ya menguatkan, menakutkan dan menguatkan, Mas. Jadi coba terangkan lagi yang seperti kemarin, karakter Tuhan itu seperti apa? Sifat atau karakter Tuhan. Oh, kemarin ya. Bisa lihat dari bacaan ini, apa yang kita bisa ambil. Jadi mungkin dengan kamu menjelaskan tadi menerangkan sifat dan karakter Tuhan kemarin, bisa ada pertanyaan yang mungkin agak apa ya, ini yang bertanya kan gini, Tuhan ini jahat, Tuhan ini baik. Tapi kan kita mau ngeklaim Tuhan itu jahat kayaknya nggak elok deh, gitu kan? Kayak begitu kan? Kalau kita ngelihat dari khusus kitab ini ya, bukan kitab yang lain-lain. Ini kayaknya Tuhan tuh gimana? Tadi yang Romo bilang, Allah itu pembela dan pembalas, ya kan? Itu kan. Tapi secara eksplisit apa sih karakter dan sifat Tuhan sebetulnya di dalam bacaan Nahum ini? Oke, Risa. Jadi kemarin memang kami sudah berdiskusi juga di hari Rabu mengenai tema yang sama. Yang memang
yang kita pertanyakan adalah kayaknya susah ya membaca perjanjian lama gitu ya Frater ya. Yang tadi Frater sampaikan itu sangat-sangat membantu kita semua ya karena arahnya itu adalah arah ke siapa Tuhan. Sosok Tuhan itu sebenarnya itu siapa gitu. Tapi rupanya di dalam prosesnya kemarin ada pertanyaan, kok ya serem ya? Perjanjian lama itu kan kayaknya ngasih tahu Tuhan itu pemarah, murka, pokoknya hal-hal di mana ya kita harus ngikutin peraturannya, kalau enggak kita akan celaka, kayak gitu. Kita kalau kita baik ya kita umurnya panjang, kalau kita ya pokoknya hal-hal yang aduh kok menyeramkan ya gitu. Kalau kita baca perjanjian lama ya di antara lain nabi kecil ini Nahum gitu. Jadi baik sekali tadi Frater sampaikan, tapi mungkin ya kemarin saya diminta mengulangi ya apa yang saya sampaikan. Jadi gini, untuk saya men-sharingkan bagaimana saya membaca kitab Perjanjian Lama. Karena kitab suci itu kan bukan sekedar cerita yang kita baca teks dan itu adalah suatu cerita gitu. Itu sejarah doang gitu. Bukan seperti itu. Tetapi kita harus membaca kitab suci itu dengan terang Injil. Dengan terang Injil. Artinya apa? Kita harus paham dulu. Kita membaca ini bukan mencari tahu Allah itu siapa. Bukan. Tapi kita sebenarnya sudah memiliki iman yang ada di perjanjian baru itu. Allah itu adalah Allah yang rela Allah yang apa? Allah yang rela mengutus anaknya yang tunggal untuk menderita, memikul salib, wafat, dan bangkit. Untuk apa? Supaya kita semua selamat. Gitu. Sehingga kalau kita memiliki kacamata itu dari awal kita membaca perjanjian lama, itu kita akan menemukan sosok Allah yang begitu membela kita, melindungi kita, Allah yang mau ikut serta di dalam perjalanan hidup kita. Gitu. Jadi pada saat Riri membaca kitab Nahum ini memang diawali dengan ucapan ilahi tentang Niniwe dan diawali dengan murka Tuhan. Itu yang nomor satu Riri baca itu adalah kata cemburu. Jadi seperti yang di BKSN itu kan ada kitab Keluaran ya, kalau nggak salah disampaikan bahwa aku adalah Tuhanmu dan kamu adalah umatku gitu. Jadi sebenarnya kita tuh udah dipinang gitu. Maksudnya kita ini adalah milik Allah. Dan milik Allahnya bukan sekedar milik Allah untuk menjadi hamba yang diperkerjakan gitu. Tetapi milik Allah yang begitu amat sangat dicintai oleh Tuhan. Gitu. Jadi pemahaman akan Allah itu siapa, sosok Allah itu siapa, itu yang untuk Riri membuat apapun yang kitab suci sampaikan mengenai Allah, itu adalah sumbernya dari Allah begitu mencintai kita. Makanya Allah cemburu, yang kata Frater tadi itu posesif sebenarnya ya. Tapi justru itu berawal dari aku sangat sayang sekali sama kamu, Ri, gitu. Aku nggak ingin kamu tuh mikirin yang lain-lain, tapi aku ingin sekali kamu memikirkan aku sepanjang harimu. Gitu. Jadi itu kayak pernyataan Allah, ungkapan cinta Allah yang sedemikian besar. Nah, di sini banyak sekali kata-kata tadi yang Romo garis bawah itu memang akhirnya tuh yang sosok yang indah-indah. Tapi di sini juga ada yang agak-agak menyeramkan kan. Siapa yang tahan terhadap murkanya. Luapan amarahnya tercurah seperti api dan lain sebagainya. Tapi kalau kita memahami bahwa itu adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita. Justru itu menyampaikan bahwa Tuhan yang memiliki kita
adalah Tuhan yang maha kuasa. Jadi bagaimana sih perasaan kita bahwa yang memiliki kita adalah Allah yang maha kuasa. Artinya apa? Kalau untuk Riri, jangan takut mengalami kesulitan. Karena Allah itu segera akan memulihkan penderitaan Riri menjadi hal yang bahagia. Gitu. Kalau kita sadar, kalau Riri sadar bahwa Allah itu kuasa, ini kecil banget masalah yang Riri hadapi. Karena apa? Allahku maha kuasa, apapun yang baik untuk Riri itu pasti akan diberikan. Tapi tadi balik lagi dasar pengharapan itu kan Allah. Jadi kadang-kadang kesulitan yang kita hadapi ya kita tidak bisa kita tidak bisa hindari. Dan kok Tuhan tidak membalikan gitu kesulitan itu menjadi langsung ada jawabannya. Nah itu kembali lagi ke bagaimana Riri menyikapi masalah itu. Rupanya itu adalah hadiah dari Tuhan, karunia dari Tuhan untuk Riri boleh mengalami rahmat yang mungkin kelihatannya tidak mengenakan. Jadi apapun yang kita hadapi itu adalah karunia Allah, itu adalah rahmat yang tersembunyi. Dan kalau misalnya kita melihat bacaan ini kan kerajaan Asyur ya. Ini memang Tuhan memberikan sabdanya itu untuk meyakinkan kita bahwa kita dilindungi Allah. Tapi juga ada subjek yang kedua, yaitu kalau kita menjadi orang yang menyulitkan orang lain, kalau kita menindas orang lain. Jadi kita ingin mengambil positifnya aja apa yang kita inginkan. Jangan salah. Tuhan juga ingin kita mengetahui apa yang terjadi kalau kita menindas sesama kita. Bagaimana kalau kita membuat sulit orang lain. Di sini pun ada gitu. Jadi kayaknya apa yang Tuhan inginkan adalah kita menjadi miliknya Allah yang melakukan perintah Allah karena kita mengasihi Dia sebagaimana Dia mengasihi kita. Jadi bersyukur dalam segala kelemahan, kekurangan, dosa, Tuhan masih memberikan waktu kita untuk merenungkan sabda Tuhan. Tuhan masih memberikan kita, kayak tadi Mbak Ines, ada lingkungan yang membantu kita untuk membelokkan kita dari jalan yang tidak benar menjadi benar. Padahal kita itu siapa? Kita itu orang berdosa. Bangun tidur aja kita udah berdosa kok. Coba aja kok dipikir-pikir. Itu perjuangan dalam menghadapi dosa itu setiap detik. Dan seringkali bukankah kita berdosa? Gitu. Jadi Allah yang kita kenal adalah yang tadi Risa mau sampaikan. Allahku adalah Allah yang maha kuasa dan Allahku adalah Allah yang penuh kasih. Sehingga apa yang Dia lakukan, apa yang terjadi dalam kehidupanku, itu selalu dalam lindungan Tuhan. Sehingga bagaimana Riri, kita pribadi, menghadapi apa yang kita alami ini menjadi sesuatu yang berguna bagi aku sendiri. Karena Tuhan yang menumbuhkan karakter kita pribadi masing-masing. Begitu kira-kira lain sepertinya ucapan Riri seperti yang kemarin, tapi kurang lebih intinya sama ya Riz ya. Sama. Nah, kita udah lihat kan apa yang penjabaran Riri dan Frater tadi connect semuanya. Sekarang apa yang bisa kita tanya? Saya rasa bisa banyak yang bisa kita tanya. Mumpung ada Frater ucap. Silakan. Silakan. Bu Christine, langsung silakan angkat Bu tangan. Christine. Iya. Baik, terima kasih Bu Risa, Mbak Riri, dan Frater. Tadi uraian dari Mbak Ines dan Mbak Riri sudah cukup gamblang, jelas, juga uraian dari Romo. Tapi saya sebagai manusia yang lemah, mau mengaku dosa nih ceritanya ya, seperti biasanya saya lakukan gitu. Nah, tadi saya baca Allah itu pencemburu karena
Karena Allah tuh sangat menyayangi kita yang menjadi miliknya. Tidak ingin kita ini menderita. Jadi jangan jatuh ke dalam dosa. Misalnya jatuh ke dalam penyembahan berhala dan lain-lain. Kemudian Allah juga menghendaki kita ini memaafkan orang yang menjadi musuh kita. Ya jelas kalau itu mungkin kita juga memang salah ya. Tapi orang yang benar-benar menurut saya menyakiti hati, membenci, menjadi batu sandungan, begitu. Dan itu pun Allah menghendaki kita memaafkannya. Nah, rasa-rasanya sebagai orang lemah seperti saya ini, kok ada kontradiksi ya antara Allah sebagai pencemburu karena cintanya, maha cinta pada manusia, dengan Allah yang pendendam. Saya seringkali menjadi bingung gitu. Kok ya Allah masih dendam ya? Walaupun karena Allah itu memang sangat cinta pada manusia. Tetapi kan juga Allah menghendaki kita ini bisa memaafkan musuh, memberkati musuh, memberkati orang yang membenci, yang menyakiti. Jadi dua hal itu menurut saya kontradiksi sehingga seringkali saya menjadi bingung. Untuk itu saya mohon pencerahan dari Pastor. Terima kasih. Baik. Saya coba menjawab. Ada kontradiksi, dirasakan bahwa ada kontradiksi di mana Allah mengajarkan, Yesus mengajarkan untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Bahkan dikatakan 70 kali 7 kali. Tetapi di sini juga dikatakan bahwa Allah itu pendendam pada para musuhnya. Nah, konteks Niniwe ini adalah konteks Niniwe. Konteks Nabi Nahum ini mengatakan tentang orang Niniwe. Tentang orang Niniwe. Kepada orang-orang yang semacam ini, orang-orang yang tidak mau bertobat ketika sudah diingatkan, ketika sudah diberikan peringatan, ketika sudah ditegur tetapi tidak bertobat, ini disebut oleh Nabi Nahum adalah orang-orang yang menjadi musuh atau orang-orang yang bangkit melawan Allah. Nah, kalau kita mau memahami ini ingin menegaskan sebenarnya bahwa pada akhirnya orang-orang yang tetap bersikeras memilih jalan ini pada akhirnya akan mendapat hukuman. Tetapi mereka yang mau bertobat, yang mau kembali kepada Allah, yang mau minta maaf, yang mau ingin mengubah hidupnya, maka Allah itu mengampuni. Contoh lain itu bisa kita kaitkan dengan perumpamaan Tuhan Yesus. Ketika Yesus mengatakan bahwa ada perumpamaan tentang seorang tuan kebun anggur yang mengirimkan orang-orang untuk menagih hasil kebunnya kepada orang-orang yang bekerja di kebun anggurnya. Yang pertama dibunuh, dipukuli, dibunuh. Yang kedua dipukuli, dibunuh. Yang ketiga dipukuli, dibunuh. Lalu terakhir dia mengirim anaknya dengan harapan bahwa anak saya ini pasti tidak dibunuh. Tetapi malah orang-orang itu berpikir wah ini ahli waris, maka dibunuh supaya itu menjadi miliknya. Jadi orang-orang seperti ini, orang-orang yang membunuh ini adalah orang-orang yang berkali-kali diingatkan, tetapi pada akhirnya karena ketamakan, karena keinginan untuk menguasai semuanya, tidak berubah sampai pada akhirnya. Maka akan dihancurkan seperti Niniwe. Jadi konsepnya itu berbeda kepada orang-orang yang memang musuh tetapi ada kemungkinan untuk menjadi baik atau apa, selalu Allah itu memberikan belas kasih-Nya. Tetapi kepada mereka pada akhirnya Allah akan memberikan dendam-Nya. Dendam dalam arti jika engkau tidak bertobat, maka Allah akan mendendam kepadamu. Dia akan selalu mengingat
sedikit pun masalah kita. Karena ketika kita bicara soal dosa, sekecil apapun, dosa tetap dosa. Dosa tetap noda. Maka dosa itu harus dihapuskan dengan belas kasih Allah. Tetapi ketika kita tetap pada pilihan hidup kita untuk tetap menjadi musuh Allah atau tetap bangkit melawan Allah, maka pada akhirnya Allah itu akan tetap mengingat apa yang menjadi dosa kita. Apakah itu menjawab pertanyaan atau malah membuat semakin bingung? Iya, sudah, brother. Hanya tadi pikir saya, kok istilah yang dipakai itu kok pendendam, kan sangat sangat sadis ya, sangat keras, tidak cocok untuk untuk sifat Allah gitu, dendam gitu. Ya, Ya. kalau seperti saya atau mungkin yang lain ingin sekali bertobat, ingin sekali mengikuti perintah Allah, tapi kalau belum mampu, apa ya, terus mendapat perlakuan dendam dari Allah gitu, bukannya diampuni gitu, bukan dendam yang muncul, bukan Iya, memang ngeyel ya, bukan pilihan ngeyel ya, brother ya. pilihan kata yang diambil itu biasanya selalu berkaitan dengan situasi Nabi ketika menuliskan kitabnya. Lalu juga mungkin terjemahannya ke Indonesia itu tidak selalu tepat. Saya Iya. tidak sempat cek apakah dalam bahasa Inggrisnya atau sekurang-kurangnya dalam bahasa Inggrisnya atau pada tulisan aslinya itu yang dipakai. Lalu ketika diterjemahkan ke Indonesia kadang-kadang memang tidak selalu pas atau kan kalau bahasa itu kan ada rasa bahasa ya. Eh, Iya. Ketika diterapkan di daerahnya mungkin pas, tapi ketika kita masuk ke sini sama ketika kita orang Jawa kadang-kadang ada sesuatu kata-kata yang lebih pas untuk diucapkan, tetapi tidak Iya. seperti itu. Nah, Iya. kenapa kok dipilih kata pendendam? Mungkin karena Nabi Nahum pada waktu itu situasinya memang situasi chaos. Chaos itu suatu situasi yang sangat berantakan, perang, hancur. Maka eh, situasi hati Nabi Nahum mungkin juga dalam konteks ini adalah eh, dia juga meluap-luap emosinya, meluap-luap ketika menuliskan bahwa oh ternyata Allah kita adalah Allah yang seperti ini. Allah yang tetap mengingat dari awal kita kesusahan dan sekarang ia mendendam kepada orang-orang yang memang malah menindas miliknya, Yehuda. Nah, mungkin bisa dibayangkan seperti itu mengapa pilihan seperti yang tadi disampaikan Bu Rita bahwa kadang-kadang kata-kata dalam perjanjian lama itu memang harus ditelaah lebih lanjut karena kadang-kadang kata yang dipilih itu kadang-kadang membingungkan kita. Memang saya tidak sempat melihat lebih jauh ya, Bu. Iya. Kasih, Makasih, Frater. brother. Bu Christine, kan kita pernah di KPKS. Pak Seto Iya. itu ngabisin seluruh perjanjian lama. Ya. Dan selalu yang disampaikan, kita kalau membaca perjanjian lama jangan seperti kita sekarang. Kondisinya itu jauh berbeda. Kalau kita kondisi sekarang, itu semuanya bahasanya baik-baik. Tapi kalau di perjanjian lama, itu sesuai dengan, jadi seperti yang tadi saya sampaikan memang ya Frater di awal, pemahaman akan sosok yang diharapkan itu yang lebih penting, pemahaman. Jadi pemahaman itu apa? Bukan Tuhan atau bukan enggak, tapi lebih kepada sifatnya itu seperti apa. Itu kayaknya udah dijelasin sih di apa kita belajar mengenai perjanjian lama bagaimana kita harus tahu konteksnya itu apa. Itu kan kerajaan, itu ada peperangan, itu ada segala penderitaan. Jadi kalau kita dan pada saat itu kan belum ada mengenai apa sih namanya Bunda Maria melahirkan Yesus Kristus, nggak seperti konteks sekarang kita membaca kitab suci gitu. Jadi makanya tadi saya sempat menyampaikan cara membaca perjanjian lama nggak boleh letterlek ya apa ya letterlek sesuai dengan Apa adanya. nggak boleh karena kita harus hidup dulu di zamannya mereka. Dan apa yang Nahum sampaikan itu sangat dipahami oleh orang di situ. Oh iya, tapi kalau kita hadir di situ, kita ngomongnya seperti sekarang, nggak paham mereka gitu. Saya mau sharing nih, ini sedikit, sedikit membuat saya
berpikir ya mengenai pemahaman orang. Jadi kemarin tuh saya sempat tadi sedikit cerita nonton apa Reki tadi aku bilang filmnya Heaven is for Real. Ada yang pernah nonton film itu? Heaven is for Real. Jadi itu adalah kisah nyata diinspirasi oleh seorang anak kecil yang sakit dan dia pergi ke surga dan dia melihat Tuhan Yesus, dia mendengarkan dia mendengarkan para malaikat bernyanyi gitu. Dan banyak hal-hal lain yang dia lihat. Yang saya mau sampaikan di sini, untuk kita itu adalah kabar yang menyenangkan atau tidak menyenangkan? Udah mau sampai. Kayaknya nggak ada yang dengerin deh. Menyenangkan kalau menurut saya kan dengar malaikat Menyenangkan kan? Nah, ini terjadi. Jadi anak itu adalah anak seorang pendeta. Pendeta. Anak kecil ini anak masih 5 tahun kayaknya ya. Nah, akhirnya si pendeta itu menceritakan kan bahwa anaknya itu sempat melihat surga gitu ya. Dipikirnya kan semua pada bergembira dan sorak-sorai dan ternyata imanku benar ya. Tidak. Dan kata ini kebetulan bukan Katolik ya, Protestan tuh kayak Protestan, Kristen gitu ya. Mereka bilang gini, itu tidak umum kita menyampaikan hal-hal seperti ini. Itu hanya kisah fairy tale, dia bilang gitu. Yang biasa kita berikan adalah ada surga dan ada neraka. Kenapa? Supaya orang lain berbuat baik karena takut masuk neraka. Nah, jadi paham hubungannya ini kemana? Kadang-kadang orang yang kita sampaikan kabar gembira ini, itu dia maunya melakukan sesuatu itu adalah karena ada neraka, ya udah deh aku berbuat baik. Tapi kalau kita bilang heaven is for real, bener loh ada surga dan segala macam. Terus Tuhan itu pengampun dan segala macam gitu ya. Akhirnya dia mungkin ya bisa aja ada orang yang nanti mereka tidak akan memilih kebaikan. Mereka hanya akan merasa bahwa Tuhan tuh pengampun, jadi nggak apa-apa dong saya berdosa. That's it. Dia bilang gitu. Iya, jadi ini cuma mau menggambarkan ya kita dalam orang-orang yang menerima pemberitaan kita seperti di Perjanjian Lama, kita nggak bisa mengharapkan apa yang kita sekarang sedang alami ini gitu. Jadi memang kadang-kadang harus ada ya Tuhan itu bisa marah loh misalnya gitu. Gitu Bu Christine. Gitu. Jadi ini kita orang dulu membaca Perjanjian Lama, orang yang bukan Perjanjian Baru, itu ya itulah dia lihat apa adanya. Tetapi kita yang baca dan kita sudah tahu Injil itu harusnya berbeda kan. Jadi kacamata itu yang harus kita lihat, jangan literally Perjanjian Lama gini, oh Tuhan bla 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 bla. Enggak, kayak orang Kristen kan Perjanjian Lama ya pokoknya dia menguasai Perjanjian Lama. Tetapi kita harus melihat Perjanjian Lama itu di kacamata Perjanjian Baru gitu kan maksudnya. Itu differentnya kita sama orang-orang zaman belum terlahir, orang-orang sebelum Yesus lah ya. Sebelum Masehi kali ya, Perjanjian ini kan Perjanjian Lama ya. Jadi emang kita adalah manusia baru benar-benar gitu loh. Yang kita baca dengan kitab Perjanjian Lama sebagai manusia baru, bukan manusia lama. Jadi itulah yang tadi Riri ngomong bahwa harus lihat dari kacamata Allah, bahwa itu Tuhan tuh nggak begitu, Tuhan malah ngutus anaknya gitu loh. Itu kali yang harus kita menempatkan diri di mana. Apa yang kita baca jangan letak begini, itu begitu, pembalasan baik, pembalasan. That's all. Jadi gila sendiri loh kita ntar. Gitu. Terima kasih pertanyaannya, penjelasannya. Ada mungkin yang mau sharing? Sharing mengenai kesulitan, sharing mengenai apa yang kita pernah alami
Dan Tuhan kok Tuhan memberikan aku ini ya, kok Tuhan gini, kan mungkin kita pikir, tuh Tuhan jahat banget sih, Tuhan tega banget. Nah itu kita ungkapkan kan, padahal kan Tuhan gak begitu gitu ya. Itu kayak pengalaman Atau di manusia kamar, coba lihat pelan-pelan. terhadap itu gitu. Oh Tuhan gini, tapi ternyata di akhir cerita dari kesulitan itu, untung ya Tuhan begini, coba kalau aku begitu kayaknya aku bakal begini-begini. Nah gitu, mungkin ada sharing-sharing seperti itu. Silahkan. Allah menjadi dasar pengharapan dalam kesulitan. Ini kalimat pertanyaan refleksinya bagus. Apakah aku menghadirkan Allah Iya. saat mengalami kesulitan? Iya. Berapa kali kita mengurangi frekuensi doa kita pada saat kita susah? Atau berapa kali kita Mbak, berdoanya doa. secara intens, secara apa sih, rajin pada saat kita bahagia? Ayo. Biasanya kalau udah bahagia, udahlah, tenang pada saat menderita baru, aduh semua diikutin. Iya. Nah itu gimana tuh dasar pengharapan kita apa sih sebenarnya? Jangan-jangan bukan Tuhan loh. Gimana? Adakah yang mau sharing? Lisa, mungkin ada sharing yang mau disampaikan sebagai Enggak. Yang lain lah. Ada enggak? Bapak Bu Markus, Bu Windra. Tadi aku mau tanya tapi udah ditanyakan Bu Christine, udah terjawab jadi. Ada ya. Tadi pagi ini sambil nunggu ya, nunggu. Tadi pagi kita datang ke ini ya, ke Yohanes 2 ya Bu Windra dan ibu-ibu yang tadi pagi ikut misa pagi. Kita diundang oleh Romo untuk yuk kita mendoakan Pak Jongbing. Pak siapa? Jongbing. Aku pikir Jombeng. Jombeng. Pak Jongbing gitu. Siapa itu? Kenal juga enggak gitu ya. Terus kok bisa di belakang gitu di ruang Yohanes 2 ya. Ya udah akhirnya kita ke sana ya. Banyak ya yang ke sana umat ya. Iya. Dan ternyata memang kita nggak kenal. Ya saya sendiri tidak mengenal, nggak kenal. Ya. Tapi yang perenungan dan ternyata memang kayaknya apa anaknya masuk Islam apa gimana ya Bu? Anaknya masuk Muslim semua, dapat Muslim semua. Pokoknya yang Riri lihat saat itu adalah perjuangan hidupnya dalam mempertahankan iman ya Bu Windra ya. Mungkin ya kita nggak tahu, tapi perjuangan dia dalam mempertahankan iman. Dan dia tuh wilayah 1 ternyata, Santo Yusuf. Iya. Yang harusnya aku kenal karena aku juga wilayah 1. Tapi emang jarang keluar sih Mbak orangnya. Nah itu dia jarang keluar, tidak aktif ya. Terus pokoknya nggak kedengeran. Dia juga jarang karena anaknya Muslim kali ya. Orang lama Mbak Riri. Nah itu orang lama tapi nggak pernah kelihatan kan Mbak Ning? Nah, tapi apa yang Tuhan berikan di akhir hidupnya? Aku rindu loh kalau aku meninggal itu banyak umat yang hadir. Apalagi yang hadir tadi setelah ikut misa. Iya. Ya, itu berkatnya, rahmatnya begitu berlimpah gitu. Kita sudah menerima anugerah yang paling besar. Kita datang ke tempat beliau, kita berdoa bersama-sama bersama Romo juga. Ya. Nah, setelah itu kita dikasih kesempatan untuk beribadat. Ofisi arwah. Yang Riri lihat Tuhan mempersiapkan begitu indah. Apa yang jiwanya perlukan, dia lengkapi, dia sempurnakan. Jadi antara siapa dia dengan apa yang Tuhan berikan, luar biasa. Jadi kesimpulan Riri adalah
karena Riri tidak mengenal dia. Jiwa almarhum Bapak Jongbeng begitu rindu akan Allah. Walaupun kita mungkin tidak melihat dalam kehidupannya sehari-hari ya, karena semuanya akhirnya convert ya mungkin apa gimana gitu ya. Tapi bukan itu yang Tuhan lihat. Yang Tuhan lihat adalah jiwa yang rindu akan Tuhan. Sehingga di akhir hayatnya Tuhan menampakkan diri melalui kita semua, Bu Indra. Iya, betul. Iya. Dan itu lengkap. Misa dapat ya, kita membawa misa terus Romo langsung juga ada di situ, hanya sekedar ibadat biasa, terus ibadat ofisi bersama-sama banyak gitu ya, nggak cuma 5 atau 10 orang seperti biasa ya. Semuanya itu kan itu anugerah yang besar yang Tuhan berikan untuk manusia yang sering alpa. Rindu. Iya, hanya karena jiwa kita rindu. Nah, yo, gimana jiwa kita? Benar rindu akan Allah. Ya, Mbak Riri. Gimana Itu benar yang ya? balik lagi Ri, yang kisah Rosi, ada yang lihat Rosi nggak di Kompas? Waktu itu Pope didatengin anak umur 10 tahun. Ya. Dia datang, dia peluk Paus, dia cium Paus dan dia nangis. Dia bilang apa? Ayah saya ateis. Kami anak-anaknya Katolik. Apakah ayah saya masuk surga? Pertanyaannya sederhana ya. Iya, anak kecil 10 tahun nanya seperti itu. Dia nangis karena saya tidak yakin ayah saya masuk surga. Terus Pope bilang bahwa ayah kamu pasti masuk surga, kamu doakan karena kamu semua adalah seorang Katolik. Jadi kamu yang menolong ayah kamu. Gila ya? Tuh. Di Rosi, wawancara Rosi waktu itu. Sedih banget ya gue sampai terharu. Iya, Itu anak 10 tahun punya pikiran seperti itu. Ya. Itu memang itu jadi apa namanya terbalik dengan kisah yang Pak Embong tadi siapa namanya itu? Congbeng. Dengan ini seorang anak yang tanya, ayah saya masuk surga enggak Bapak Paus? Karena ayah saya seorang ateis. Itu imannya Pak Congbeng itu. Nah, gimana benar ya? Tadi selama ini dia rupanya ikut anaknya yang Rusi itu di Cianjur. Tapi katanya ya, belakangan ini dia minta kembali ke pesan di Cianjur tinggalnya. Ya, waktu itu terus sudah balik ke sini kan. Balik ke sini dia mungkin berpikir kalau di sana siapa nanti yang akan ngurus kan. Terus dia balik sini. Waktu itu pernah minyak suci sama Romo Patrick. Saya sama Pak Victor yang minta. Udah minyak suci. Sempat sehat, sempat ke gereja. Romo Patrick pun sering mengunjungi Pak Congbeng itu kan ya sendiri. Jadi sama anaknya pun itu nggak satu rumah di sini. Tapi memang hebat. Jadi apa ya, begitu besar kasih Tuhan untuk Pak Congbeng ini. Dan yang mereka benar-benar bertahan ya, Pak Congbeng itu walaupun anaknya semuanya udah melarikan diri. Dia tetap ya. Itu emang orang lama di situ Yusuf. Orang lama kita kenal semua ya kalau yang ya udah sepuh, istrinya udah lama. Ya. Istrinya udah lama meninggal. Istrinya udah lama meninggal. Itu. Memang dulu kita Santo Yusuf memang satu lingkungan juga sama mereka. Gitu. Waktu zaman Santo Yusuf ya. Santo Yusuf. Ini saya kok nggak pernah kelihatan. Ternyata baru ada cerita dari Bu Gesti kalau selama ini dia ikut anaknya di Cianjur. Sana. Baru beredar cerita setelah Bu Andi suaminya meninggal itu ya. Terus Pak Congbeng gitu lagi. Jadinya nggak pernah kedengaran ceritanya di mana dia. Jadi tuh waktunya aja tepat ya kalau lihat dari ini ya waktunya yang Tuhan siapkan itu. Tuhan emang. Iya, jadi kenapa takut? Yang terbaik. Untuk Tuhan ada yang terbaik. Itu sendiri naik motor ke sana, Romo Patrick. Iya, Karena dia ya hebat ya Tuhan. Pelayanan pastoral. Gimana yang lain itu kan Riri lagi sharingnya. Sekarang jam
setengah 4. Setengah 4 ya. Udah, Bu Franky nggak ada sharing. Jadi Oke, nggak kalau nggak kita tutup ya. Jadi nggak bingung lagi kan, jangan terkecoh ya dengan kata-kata yang murka-murka Allah tuh Ya, begitu. Itu mah zaman dulu kan orang ya, pengalaman yang mereka. perjanjian lama. Ya betul. Iya, makanya ada perjanjian baru. Karena Tuhan sangat sayang sama kita, nggak mau kehilangan kita. Pokoknya Allah dan Tuhan Yesus, oh ye. Iya. Oh ye dah. Ya, gimana, Frater? Silahkan Frater, boleh. Kita udah ngalor ngidul nggak ya ini tadi ceritanya, sharingnya? Silakan Frater, ada Eh, pencerahan. Saya mungkin hanya mengingatkan bahwa kitab-kitab ini yang ditulis sebelum Yesus lahir itu tidak pernah lepas dari perjanjian baru. Artinya semuanya itu sebenarnya muaranya kepada Yesus. Artinya apa yang dituliskan dalam kitab perjanjian lama itu kan semuanya ditulis sebelum Yesus. Sedangkan Injil dan surat-surat yang di belakangnya itu ditulis setelah Yesus wafat. Maka sebenarnya mengapa kok perjanjian lama tetap diikutkan dalam Alkitab kita? Karena memang itu tidak bisa dilepaskan dari pewartaan tentang Yesus yang ada dalam kitab perjanjian baru. Maka kalau kita lihat apa yang kita bahas hari ini, sebenarnya itu juga ada dalam diri Yesus, itu tampak walaupun tidak benar-benar terlihat amat jelas, tapi kalau kita renungkan itu ada di sana. Misalnya panjang sabar dan besar kuasa, itu kita tidak membantah bahwa itu memang ada dalam diri Yesus. Lalu Tuhan itu baik, tempat pengungsian. Lihatlah orang-orang yang merasa tertindas, orang-orang yang merasa mengalami kesulitan dalam situasi dalam kitab Injil itu semuanya pergi kepada Yesus. Kenapa? Karena Tuhan itu tempat pengungsian. Mereka merasa dipelihara, mereka merasa diperhatikan, mereka merasa dikenal oleh Tuhan Yesus. Maka mereka semua datang kepada Tuhan Yesus. Lalu apakah dia Allah yang cemburu dan membalas? Ya, kita lihat ketika Yesus memporak-porandakan bait Allah, mengamuk di bait Allah. Karena apa? Karena bait Allah bukan untuk tempat seperti itu. Maka Allah marah. Yesus marah dengan tindakan orang-orang yang tidak menghormati Allah atau menempatkan tempat yang suci itu malah menjadi tempat untuk berbuat jahat. Artinya untuk memeras orang lain dengan nama Allah. Ya, kamu harus beli domba ini karena kalau kamu bawa punyamu ini cacat, kamu tidak bisa memakai ini. Lalu orang harus beli itu. Nah, Allah itu juga pencemburu dan pembalas terhadap orang-orang yang seperti itu. Walaupun pada situasi real pada saat itu Yesus nggak bisa berbuat apa-apa, hanya kamu dan habis itu dipisahkan oleh para murid dan diselamatkan. Artinya Yesus pergi dari sana. Tetapi Yesus ingin mengatakan bahwa Allah itu juga Allah pencemburu seperti itu. Jadi ketika kita nanti kalau kita terapkan pada diri kita, bagaimana saya menempatkan diri saya supaya saya tidak mendapatkan murka Allah seperti yang dialami oleh Niniwe, ya saya harus menempatkan diri saya sebagai milik Allah. Kalau saya citra Allah, ya saya mencitrakan apa yang ada dalam diri Allah. Kalau saya anak Allah, ya saya melakukan apa yang seharusnya menjadi tindakan seorang anak Allah seperti yang Yesus lakukan. Tentu saja bahwa Tuhan yang baik itu pada akhirnya juga mampu kita kenal dengan baik, dan pada akhirnya kita juga merasakan panjangnya kesabaran Allah, besarnya kuasa Allah, lalu kecemburuan Allah, kebaikan Allah dalam hal yang positif. Sehingga kita merasa selalu dilindungi dengan kekuasaan Allah yang begitu dahsyat. Bukan sebaliknya mendapatkan murka Allah pada akhir hidup kita. Mungkin itu Iya, sekedar iya, gagasan. Frater. Ada satu lagi, Frater. Ini nambah apa sih yang saya pengen bungkus juga nih. Ada satu. Kan tadi Frater banyak ya membantu kita sehubungan dengan tema itu ada 4 poin, termasuk pertanyaan refleksinya ya. Tapi ada satu yang saya terkesan. Ini bagaimana saya harus berhubungan dengan Allah dan bagaimana iman saya kepada Allah, yaitu Allah melindungi miliknya dan Allah melindungi mereka yang berlindung kepadanya.
kayaknya kalau saya membawa kalimat ini, kan saya tahu bahwa saya milik Tuhan. Saya tidak akan pernah lepas dari Tuhan. Tapi yang mungkin menjadi iman saya mungkin lebih kuat lagi, saya percaya bahwa Allah melindungi aku, dan apalagi bila aku berlindung padanya. Jadi jangan khawatir, seperti tema Allah itu adalah menjadi dasar pengharapan dalam situasi sulit. Jadi semoga apa yang tadi Frater sudah sampaikan dan mungkin beberapa sharing dan terakhir ini yang saya bungkus, sehingga apapun yang kita alami ya harusnya kita tidak takut lagi ya. Dan jangan lupa ya, kalau baca perjanjian lama itu hubungannya ke perjanjian baru, makanya dalam terang Injil ya, itu jangan terpisahkan. Terima kasih banyak Frater Ucok, Frater Maruli ya. Iya, sudah banyak pencerahan yang kita bisa pahami. Makasih Risa, Bu kesempatan Riri, ini. Ya, boleh itu saya ya. Ini kenapa? kejadian, saya boleh sharing sekali lagi. Oh, ada sharing sekarang. Ya, Oh, boleh satu silahkan Bu Franky. Ya, masih ada waktu. hari yang lalu, Ri, Ya. saya bangun jam 6 pagi. Nah, biasa saya kalau bangun jam 6 pagi, saya ke depan, saya lihat bunga-bunga yang di taman saya yang kecil itu. Nah, kebetulan ada rumput teki di tempat satu pot yang gelombang cinta. Saya mau cabutin itu. Saya kan jongkok. Ketika saya mau mundur, masa kaki saya bisa, sandal saya macet. Nah, saya jatuh nih. Jatuh, terus gelombang cinta yang ada di atas, itu dengan pot diameter 60 cm, itu bisa seperti perahu yang, waduh, bergoyang-goyang. Nah, saya kan udah jatuh ya, Ri. Saya udah jatuh. Wah, ini kok bisa goyang nih, dari mana ya? Tapi saya serentak dalam hati, Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Saya cuman, ya kalau ini nggak mungkin juga orang cuman saya pegang, pot itu bisa reda, terus saya bangun, Ri. Seandainya saya ketiban itu pot, paling nggak muka saya hancur sama tulang rusuk saya patah dah. Ya, tapi memang Tuhan itu betul panjang, besar, kuasa. Ya. Seperti itu. Tuhan melindungi Bu Franky ya, sampai diberi kesempatan lagi ya untuk hadir dalam kondisi sehat. Terima kasih sharingnya Bu Franky. Sama-sama. Oke, baik Frater, udah kan ya? Kita tutup sore ini. Oke, Frater mohon doa penutup. Dan Mari kita berdoa bersama. Kita serahkan seluruh perjuangan hidup kita, juga kesulitan diri kita kepada Tuhan Allah yang menjadi sumber pengharapan kita. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. amin. Allah Bapa yang Maha Murah Hati, pengasih dan penyayang, kami sungguh bersyukur kepadamu karena bersama Nabi Nahum pada sore hari ini kami mampu mengenal Engkau lebih dekat. Engkau adalah Allah yang panjang sabar, besar kuasanya, juga tempat berlindung bagi orang-orang yang mengandalkan Engkau. Maka ya Tuhan, pada sore hari ini kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam perlindungan. Kami percaya bahwa Engkau akan selalu menyertai hidup kami, menyertai orang-orang yang menyerahkan hidupnya kepadamu. Tuhan, Engkau tahu seluruh pergulatan hidup kami. Engkau juga menginginkan kami dapat hidup dengan baik, tetapi Engkau juga tahu bahwa kami mengalami banyak kesulitan dalam menjalani hidup kami. Maka kepadamu kami menyerahkan hidup kami, lindungilah kami, berkatilah kami, dan semoga kehidupan kami pun dapat mencerminkan anak-anak Allah, mencerminkan diri sebagai anak-anak Allah, dan juga dalam kehidupan kami mampu menjadi saksi-saksi Engkau di tengah dunia ini. Semoga kami selalu Engkau lindungi dari segala mara bahaya, juga godaan-godaan yang membuat kami terlena, sehingga kami menyingkirkan Engkau dari hidup kami.
Semoga Engkau selalu menjadi dasar pengharapan kami dalam segala kesulitan hidup yang kami alami. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami, sanak saudara, keluarga yang saat ini mungkin mengalami saat-saat yang sulit dalam hidupnya. Semoga Engkau hadir menjamah mereka dan juga melindungi mereka dari segala kesusahan. Semoga Engkau tetap menjadi dasar pelindungan hidup mereka. Akhirnya ya Tuhan, kami hendak menyelesaikan pertemuan kami ini, maka kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini dan juga esok hari. Semoga Engkau selalu menyertai dan melindungi hidup kami. Bunda Maria, tak lupa kami mohon doamu agar Yesus Putramu juga melindungi kami dan kasih penyertaan keibuanmu juga selalu menyertai kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah Tuhan Yesus. Maria Bunda Allah. Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, sekarang, selalu, dan sepanjang sepanjang segala segala abad. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Jangan live dulu, kita foto bareng ya. Terima kasih Oh Romo. ya, Kita. silakan dibuka videonya yang bisa dibuka. Oke, Mbak Luki, Bu, ini ada Ada Mbak Luki kok. iya. Ada Ya, tadi aku lupa bilang Ibu Risa dia Sunarti pengen Wahyu, ikutan. siapa ya? Ibu Sunarti. Soalnya kemarin nggak ikut, Riz. Oh, nggak mau buka, nggak mau buka video. Corona teman gue. Oke, Bu Frankie mau buka video? Oke ya, 1, 2, 3, cheese. Pakai gaya juga boleh. 1, 2, 3, cheese. Oke, terima kasih. Terima kasih.